Halo semuanya, balik lagi bareng aku, Noel di Apa Aja Dibahas dan kali ini sesuai dengan judul aku mau bahas tentang buku bajakan. Jadi alasan kenapa aku bahas ini karena memang pengalamanku juga kemarin aku beli buku Terry Lego yang pertama yaitu Hujan, itu bukunya bajakan. Dan itu aku bukan beli dengan sengaja ya, jadi nggak sengaja aku beli second dan aku nggak memperhatikan, aku asal beli, ya udah akhirnya, kualitasnya kurang bagus dan aku akhirnya nggak bisa menikmati buku itu gitu. Mungkin ada orang yang menikmati ya asal baca gitu doang sih, tapi ketika kalian memang benar-benar pecinta sebuah buku, rasanya nggak pantas gitu ketika kalian harus membajak ataupun mencuri lah. Bajak itu kan anggapnya mencuri gitu kan, mencuri apa yang menjadi haknya penulis gitu. Kalian bayar full karena sebagian besar uangnya juga masuk ke penulis dan memang ada penerbit juga gitu kan. Jadi anggaplah kalau kalian bajak ya anggaplah kalian dicuri. Jadi misalkan lah kalian jualan barang, bukan jualan barang, jualan kreatif gitu kan. Kalau yang rawan dibaca kan kreatif gitu. Misalkan kaos yang ada gambar-gambar kerjasama, misalkan kaos Uniqlo dia di copy gambarnya segala macam, buku, terus ada juga film gitu kan, yang paling banyak sebenarnya film sih di dunia ya. Jadi ketika kalian membajak hal-hal itu, kreatif itu, anggaplah kalian bikin sesuatu gambar, kalian jual. Ada orang yang beli, tapi ketika ada satu orang beli, dia jual lagi dengan harga yang lebih murah dan akhirnya pembeli kalian itu pindah ke dia semua. Jadi akhirnya apa yang seharusnya menjadi hak kalian yang kalian bikin sebuah karya itu, gambaran ataupun segala macam, diambil oleh orang, dijual lebih murah dengan kualitas yang di bawahnya. Sehingga pembeli-pembeli kalian malah pindah ke dia sebagian besar gitu karena lebih murah. Ya sehingga ini masalah moral sebenarnya dan juga nggak sepantasnya lah. Misalkan di sini ada aturan pembajakan buku dikenain berapa nih, 100 juta ataupun ada 500 juta, ada 1 M, ada 4 M gitu kan. Jadi kayak kalau kalian kayak nyuri-nyuri dan segala macam, ini sebenarnya bisa bilang ya hukum di Indonesia memang kan nggak terlalu kuat, gak sekuat itu gitu. Bahkan akhirnya kan kayak dijelasin Raymond Chin kalau nggak salah, Raymond Chin itu dia ngomong kalau ya hukum di Indonesia tuh kurang kuat sehingga bahkan tim Cook sendiri nggak jadi invest di Apple, malah ke Vietnam. Karena hukum di Indonesia bisa dimanipulasi dengan kuasa dan uang kayak gitu kan. Sehingga kalau kita bahas juga tentang pembajakan buku, hukum di sini memang juga nggak terlalu kuat dan nggak bisa memberikan apa ya, hukumannya berat banget gitu. Ketika kalian bajak, orang yang bajak kan pasti bukan orang yang berduit banget gitu kan, uangnya pasti pas-pasan, dia cari duit. Dan ketika diminta bayar 100 juta, 500, 1 M, 4 M, ya pasti dia bakal keberatan gitu. Tapi dengan masih maraknya pembajakan, berarti kan hukum ini kan masih belum bisa jalan terlalu banyak, belum bisa terlalu gimana gitu kan. Dan juga sebagai walaupun begitu, ya sebagai pengonsumsi buku, aku sendiri menghindari, bahkan aku sangat-sangat nggak mau dengan namanya buku bajakan gitu. Jadi cara aku mengsiasati gimana caranya aku bisa dapetin buku yang murah dengan original adalah lewat online shop gitu, lewat voucher yang disediain Tokped, Shopee, itu bisa dimanfaatin. Salah satunya bukunya Terelie ini kan harganya 109. Aku beli di Tokopedia dengan harga 55.000. Jadi kan potongannya gede banget, 54.000. Buku ini harganya ada 108.000. Aku beli dengan harga 25.000 di Tokopedia ini, Gramedia juga. Jadi dua buku ini original, ini di Tokopedia-nya Toko Buku Terelie, ini di Tokopedia-nya Gramedia. Jadi ketika kalian juga bisa cari voucher-voucher ini, kalau kalian mau murah bisa-bisa aja gitu. Tapi ketika kalian pun mau yang instan, aku juga ada kenalan sih, dia memang secara sengaja beli buku bajakan gitu. 100.000 dia dapat 3. Psychology of Money, Atomic Habits, dan satu lagi aku lupa, tapi dapat 3. Sepaket gitulah pokoknya. Ataupun berapa, bisa lebih murah, bisa lebih mahal. Tapi kan harganya nggak masuk akal, dimana Atomic Habits sendiri yang soft cover itu harga barunya aja sekitar 100.000. Dia dapetin 3 otomatis udah fix bajakan. Dia sendiri ngomong buku yang dia beli itu bukan original dan cetakannya pasti agak jelek. Dia sendiri ngomong gitu ke aku, dan aku cuma dalam hati kayak, ini orang umurnya 2 kali lipat dari aku, uangnya berkali-kali lipat lebih banyak dari aku, tapi kenapa harus beli buku bajakan? Bukan berarti aku sombong punya uang bisa beli yang ori. Tapi udah sepatutnya kalian beli barang itu ya seasli gitu. Ada kualitas yang bisa kalian dapetin. Yang pertama dari kualitas cetakan udah pasti gitu. Kalau misalkan beli buku yang ini contohnya ya,
ada kilauan yang didapat dari buku ini. Terus kalian juga bisa dapat tekstur dari covernya. Ada bocil-bocil di depan rumahnya, jadi ada tekstur yang bisa kalian rasakan. Dan nggak cuman itu, kualitas cetakan udah pasti bagus. Dan misalkan kalian beli yang ori dan suatu saat ataupun kalian beli ada yang halaman cacat dan segala macam, kalian bisa bawa ke tempat pencetaknya untuk ditukar secara gratis dengan yang baru. Itu udah persyaratan dari mereka, kebanyakan seperti itu. Dan aku memang pernah nggak sengaja pernah beli sekali ya, buku Raditya Dika Babi Ngesot 13.000 itu kan, beli di Shopee, itu kan kualitasnya sampah banget. Tapi udah gitu kan, aku nggak inget apakah masih ada atau udah aku buang, tapi kelihatannya masih ada. Terus selanjutnya aku yang kedua tuh beli di pasar toko bekas gitu, toko buku bekas. Dia segel, aku pikir dia ori. Aku lupa bukunya siapa, tentang filsafat, tapi belum selesai karena aku nggak bisa nikmatin baca karena kualitasnya jelek, cetakannya jelek. Dan dia ini lepas, jadi halamannya ini bisa copot gitu, jadi jilitannya ini nggak terlalu bagus gitu kan. Sampai akhirnya sadar, anjir ini kan bekas apa, walaupun segel, waktu itu aku beli segel plastik, tapi kan bajakan gitu, plastik bisa aja diakalin. Ketiga adalah aku juga beli nggak sengaja bukunya Terelia yang kemarin aku bahas, yaitu yang Hujan. Kertasnya kertas buram, cetakannya juga nggak pas gitu kan. Jadi ketika kalian beli buku original, yang pertama yang bisa kalian lakuin adalah, apa yang bisa kalian dapetin, yang pertama adalah kepuasan atas kualitas dari buku itu. Udah pasti fix, udah dijamin bagus. Kayak ini gitu kan. Misalkan juga contoh yang ini, Atomic Habits. Ini aku beli bukunya second, tapi dia second ori, Gramet, udah bisa dirasain sendiri dari kualitasnya. Dan ini bagus banget, benar-benar bagus banget kualitas jilitannya dan segala macam. Jadi kayak kualitas yang pertama kalian bisa dapetin kualitas kalau kalian beli buku original. Kedua, kalian bisa mensupport penulis. Let's say Trillian ini kebanyakan buku-buku lama ya. Jadi ini bukunya tahun 2000, seingatku ini 2002 hak ciptanya. Cetakan kedua buku. Jadi seingat ini mungkin sebelum 2010 deh bukunya. Dicetak ulang dengan cover baru dan lain-lain gitu. Dan kalian bisa juga support penulisnya, karena penulis pun juga kerjanya ya ini gitu, mereka duitnya dari kalian beli buku ini gitu. Sama kalian misalkan beli makanan lah ya, orang jual makanan duitnya dari kalian beli makanan. Jadi ini juga adalah ladang uang mereka. Ada yang juga full timer penulis, ada yang side job penulis gitu kan. Raditya Dika termasuk freelance mungkin ya, tapi duitnya banyak banget sih. Tapi ya udah. Dan terus yang ketiga adalah ya, kalian ada rasa kepuasan, kalian bisa mendapatkan rasa kepuasan karena buku yang kalian beli itu original gitu. Ketika kalian beli yang bajakan, kualitasnya jelek, kalian akan sulit untuk bisa menikmati buku itu walaupun kalian memang seorang pembaca. Dan aku merasa ketika orang yang benar-benar membaca sebuah buku, nggak sepantasnya ya, membaca dan menikmati sebuah buku, nggak sepantasnya dia itu untuk membaca sebuah buku. Kalau orang yang baca udah pasti bukan seorang pecinta buku, bukan pencinta buku gitu kan. Ya cuma sekedar baca ya udah. Tapi ketika kalian menikmati sebuah buku, yang kalian nikmatin nggak cuma dari isinya, dari konten yang disajikan, tapi dari kualitas dari covernya. Kalian bisa rasain, walaupun ada beberapa buku yang aku udah sampul ya, tapi nggak masalah. Kualitas kertas yang disaji di dalam, kualitas dari setiap halaman yang kalian balik dan segala macam, kualitas cetakan juga ini udah fix pasti bagus banget. Jadi banyak banget kualitas yang bisa kalian dapetin. Dan kalau kalian mau agak sombong ya gengsi gitu yang bisa kalian dapetin gitu. Contohnya juga kalian misalkan beli sepatu original dan KW, ada perbedaan dan rasa kepuasan tersendiri ketika kalian nabung untuk, misalkan lah kalian beli, uang kalian terbatas, kalian nabung misalkan beli apa Jordan mungkin ya. Aku nggak terlalu tertarik juga dengan dunia sepatu sih. Aku sih tipikal lokal pride Aero Street gitu ya. Tapi kalau kalian mau beli sepatu yang tipikal basket retro gitu, kayak Air Jordan, ya harga 1,5 2 juta gitu kan. Kalian nabung beli baru atau beli secondnya kan, dia ada juga yang ori. Dan ketika kalian udah dapat mencapai uang yang diperlukan untuk beli, kalian pakai, ada pride tersendiri yang bisa kalian rasain, kalian nikmatin untuk diri sendiri. Tapi ya jangan sampai itu menjadi sebuah kesombongan gitu. Ketika buku-buku ini aku beli, ada rasa kenikmatan sendiri yang aku bisa dapetin ketika aku balik setiap halaman, ketika aku baca, ketika aku coret-coret setiap halaman, coret-coret dalam tanda pakai highlighter ya. Ada rasa kepuasan tersendiri gitu. Dan juga nggak ada rasa bersalah. Dan kalau kalian nggak merasa bersalah beli bajakan, anjing kalian ya, sumpah. Ketika kalian itu nggak pantas lah.
Kalian udah mencuri jadi kalau kalian baca udah pasti kalian mencuri apa yang menjadi haknya orang lain. Kadang ada beberapa penulis sendiri yang pernah seharusnya dulu kasus kayak penulis nggak dapetin royalti yang seharusnya dia dapetin dan segala macam. Jadi ketika kalian udah baca gitu kan, kalian udah ngambil apa yang menjadi haknya dia. Gimana rasanya kalau kalian mengambil hak kalian tuh diambil, misalkan duit kalian lah dan ataupun hal-hal yang berhubungan dengan itu, berhubungan dengan kebutuhan kalian itu dirampas. Kurang lebih sama gitu kan. Jadi itu bukan sesuatu yang pantas untuk dilakukan. Jadi aku sangat-sangat menyarankan kalian, bahkan sangat mengharuskan kalian kalau mau beli buku, beli yang ori. Kalau enggak pinjam ke perpustakaan di sekolah, di kampus, itu beberapa banyak ya. Walaupun di kampusku harus ada 2 kampus, jadi harus di kampus satunya kalau mau pinjam yang lebih bagus kayak gitu kan. Jadi video ini lebih banyak sharing dan juga meminta kalian juga untuk tolong gitu kan, jangan beli buku bajakan karena itu bukan sesuatu yang pantas dilakuin oleh seorang pencinta buku. Beli buku yang original, nabung, kalau udah cukup ya udah. Kalau nggak beli second di Tiki Bookstore, itu bukan tokoku, tapi aku sangat-sangat merekomendasikan kalian untuk beli di situ. Jadi kemungkinan juga aku ke depan aku ada buku yang aku penasaran juga, yaitu Laut Bercerita. Kalau kalian tahu itu novel yang apa itu namanya? Yang lumayan rame ya. Dimana itu sempat di Gramedia, kalau kalian tahu ada top 10 selling, itu salah satunya adalah yaitu itu Tiki anjir. Laut Bercerita itu. Jadi aku penasaran banget untuk baca buku itu. Jadi kalian jangan apa ya? Jangan lupa buat beli, bukan jangan lupa ya, harus beli buku yang original kayak gitu. Jadi jangan pernah beli buku bajakan. Tolong jangan banget. Kenapa mereka menyediakan buku bajakan? Mereka berani jual karena ada yang beli. Ada demand, ada supply. Ada permintaan, ada penawaran. Jadi tolong hentikan. Kalau nggak bisa pinjam temen, kalian urunan, bisa kalian apa kayak gitu kan, pinjam buku. Tapi sekali lagi aku sangat mengharuskan kalian untuk jangan membeli buku bajakan, karena itu anggaplah kalian merampas hidup orang lain secara perlahan, perlahan tapi pasti kayak gitu. Jadi please stop it. Ciao.